Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Muhammad Fadli. Muhammad Fadli di Padang, Sumatera Barat, yang bertanya, "Dok, saya ada pembengkakan atau benjolan di antara lubang pembuangan saya dan di depannya, ya, di depan lubang pembuangan saya, atau antara testis dan anus, ya, itu selalu keluar cairan kuning dan kadang-kadang ada darahnya. Bagaimana ini permasalahannya, ya Dok, ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadli, saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung atau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight by Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran, 1-2 hari sebelumnya saya upload, ya. Kembali kepada pertanyaan dari Muhammad Fadli di Padang, Sumatera Barat, ya, yang bertanya, "Dok, saya ada benjolan yang selalu mengeluarkan nanah di bagian depan dari lubang pembuangan, ya, atau anus kita, ya. Ini bagaimana, ya? Kalau kita mempunyai bisul atau abses di sekitar anus kita yang kemudian pecah, yang kemudian dia reda, muncul benjolan atau suatu titik yang kemudian mengeluarkan nanah terus setiap hari, ngeflek-ngeflek di bagian dalam kita, maka itulah yang namanya fistel, perianal fistel atau fistula in ano, ya, fistel, ya. Ada suatu sumber infeksi di dalam anus yang kemudian dia mencari jalan keluar dan kemudian terbentuk saluran yang menghubungkan antara bagian anus dalam dan udara luar ini di sekitar anus kita, ya. Itulah namanya fistel. Fistel ini dibagi menurut Park tahun 60-an, ya. Profesor Park itu membagi menjadi beberapa bagian, ya. Ada yang namanya intersphincteric fistel, transsphincteric fistel, ya, extrasphincteric fistel, suprasphincteric fistel, ya. Di mana kebanyakan fistel itu adalah intersphincteric fistel atau fistel yang kemudian menembus otot klep dalam, berjalan di antara otot klep dalam dan otot klep luar, sehingga kemudian terbentuk benjolan di luar anus kita, di kulit di luar anus kita. Ya, ini termasuk yang simple atau sederhana, sehingga tindakan apapun yang sederhana bisa menyembuhkan, ya. Tetapi juga ada hukum yang mengatur perjalanan dari fistel ini oleh karena struktur anatomi tubuh di daerah anus, ya, yang namanya Goods-All Rule atau hukum dari Goods-All, ya. Itu menyatakan bahwa kalau ini anus kita dibagi menjadi dua, depan dan belakang, ya. Kalau kita tidur terlentang ini, tidur terlentang anusnya, maka bagian tengah yang atas ini adalah depan dan tengah ke bawah ini adalah bagian belakang kita, ya, anus bagian belakang dan anus bagian depan. Kalau ada external opening atau benjolan yang keluar nanah itu di bagian depan, kebanyakan asalnya langsung aja secara radier begitu, ya, jadi langsung gitu. Tetapi kalau ada di bagian belakang kita, belakang garis tengah tadi, kebanyakan asalnya itu ada di tengah-tengah, di jam 6 ini kalau ini jam, ya. Jadi kalau misalnya jebolnya di sini, kemungkinan dia melengkung ke arah jam 6. Di sini melengkung ke arah jam 6. Tetapi kadang-kadang ada yang jebolnya ada jebol di depan, ya, tetapi ada beberapa jebolannya itu, benjolan yang selalu keluar nanah. Itu bisa juga dari belakang sini. Cuma external openingnya itu beberapa, ya. Di samping itu juga ada yang namanya residual abscess atau bisul yang ada di sekitar anus kita di dalam. Inilah yang menyulitkan penyembuhan daripada fistel. Belum lagi secara fungsi kekuatan klep itu kan dipegang oleh otot klep luar. Kalau fistel itu mengenai, ini kalau otot klep luar sepertiga bawah,
ya dari otot klep luar itu dianggap simple. Tetapi kalau lebih daripada sepertiga atau lebih dari 30% otot ini kena, ya di atasnya atau di atasnya lagi ini termasuk kompleks fistel, ya. Belum lagi yang namanya kompleks fistel itu kalau kambuh. Belum lagi yang namanya kompleks fistel itu kalau eksternal jalurnya bercabang-cabang. Belum lagi yang namanya kompleks fistel itu adalah fistel di bagian depan pada perempuan, ya, karena struktur anatomisnya yang berbeda, maka yang namanya fistel di bagian depan kalau pada wanita dianggap kompleks fistel atau fistel yang kompleks, yang mana penanganannya akan lebih sulit. Tetapi yang jelas pada fistel itu harus kita melakukan mapping fistel, ya. Mapping fistel yang akurasinya cukup tinggi adalah MRI, Magnetic Resonance Imaging Fistulografi atau MRI fistulografi. Jadi kalau kita punya fistel apapun, MRI fistulografi dulu, karena MRI fistulografi ini menjadi gold standard untuk mapping jenis fistelnya dan karakteristik fistelnya. Karena kadang-kadang ada fistel yang kelihatannya simpel tetapi sebetulnya kompleks karena sudah mengenai struktur otot klep luar, ya, atau juga misalnya ada residual abses atau ada kantongan bisul di dalam yang dari luar tidak kelihatan. Inilah yang akan menyebabkan yang kita namakan persistent fistel. Jadi sudah dioperasi muncul lagi karena seluruh jalur fistelnya tidak bisa diselesaikan, ya, sehingga menyebabkan fistelnya itu persisten, tetap ada walaupun sudah dioperasi itu sebetulnya masih ada sebetulnya, ya. Atau juga kita sebut ada istilah yang namanya fistel yang kambuh, yang mana kurang dari 6 bulan fistel yang sudah dioperasi itu menutup kemudian muncul lagi, itu fistel yang kambuh. Tetapi kalau pernah dioperasi kemudian sembuh lebih daripada 1 tahun kemudian muncul fistel lagi, itu disebut de novo fistel atau dianggap fistel yang baru terjadi. Jelas ya? Jadi fistel ini lebih rumit daripada ambien atau wasir oleh karena angka kekambuhan yang tinggi. Angka kekambuhan yang tinggi ini disebabkan oleh karena beberapa hal tadi itu. Fistelnya sederhana atau kompleks. Ya, kalau kompleks itu berhubungan dengan otot klep luar, di mana otot klep luar itu berhubungan dengan fungsi menahan BAB kita. Jelas ya? Apakah kena sepertiga atau lebih dari sepertiga dari otot klep luar itu? Ya, kalau lebih dari sepertiga dari otot klep luar kena itu disebut kompleks fistel. Kompleks fistel juga berhubungan dengan jalur fistel yang bercabang-cabang. Kompleks fistel juga dianggap sebagai kompleks fistel kalau sudah pernah operasi kambuh lagi atau fistel yang kambuh, ya. Kompleks fistel juga dianggap sebagai suatu kompleks fistel bila pada wanita terjadi fistel di depan, ya. Yang tadi ya, kalau ini kita tidur terlentang dibagi dua, ini yang depan, ini yang belakang. Kalau terjadi di depan pada wanita dianggap kompleks fistel. Atau fistel kompleks bila berhubungan dengan penyakit yang lain seperti radang usus besar, Crohn disease misalnya, atau karena TBC di anus yang menyebabkan fistel, ya, atau juga karena radiasi, misalnya orang menjalani radiasi oleh karena sebab yang lain, misalnya kanker leher rahim dan sebagainya, kemudian terjadi fistel, atau juga fistel karena keganasan, ya. Ini dianggap suatu yang sangat kompleks, ya, yang mana itu semua akan bisa dilakukan mapping dengan MRI fistulografi. Jadi kalau punya fistel lebih baik MRI fistulografi sebelum datang kepada dokter bedah untuk dilakukan tindakan, karena itu tadi bisa terjadi persistent fistel walaupun dioperasi fistelnya tidak selesai, ya, karena masih ada, karena tidak mengerti gambaran fistelnya dokternya. Jelas ya? Kira-kira itu yang saya bisa, Muhammad Faldri di Padang, yang saya bisa jelaskan. Jadi apa yang Anda derita ini adalah suatu perianal fistel, ya.
MRI fistulografi, dilakukan mapping dulu jenisnya, kemudian baru memilih tindakannya apa. Semoga ini bisa menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau diskusi, konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya ya.